bahwa punk itu menganut sebuah kebebasan, sampai sebuah agama pun dia tidak mengakui gitu. Ya gue nggak punya agama, gue nggak punya Tuhan sampai kayak begitu gitu. Dharma Putra, itulah nama lengkapnya. Ia dilahirkan dalam keluarga yang berbeda keyakinan. Sejak usia 9 tahun, Dharma sering menghabiskan waktu di luar rumah bersama anak-anak jalanan. Kerasnya hidup di jalanan sempat mengubah kepribadian Dharma. Sejak mengenal musik punk, ia juga dekat dengan minuman keras dan narkoba. Tempat gue kasus ketika gue SD itu, gue langsung dibuang sama orang tua gue ke sebuah pesantren. Di dunia pesantren itulah gue mulai mengenal arti Islam yang lebih dalam. Artinya proses pembelajaran yang benar-benar memang dari alif sampai ya itu gue kenal di situ, sama teman-teman juga diajarin. Kehidupan di pesantren membuat Dharma perlahan berubah. Ia telah mengenal apa itu Islam. Disitulah gue mulai menemukan, oh ini loh Islam enak gitu. Yang namanya suasana ngaji bareng, makan satu wadah, satu piring gitu, baca bismillah bareng-bareng kayak begitu. Nah dari situlah gue mulai mengenal, oh ternyata asik ya, asik. Langsunglah di situ gue mendalami sedikitnya Islam itu gue dalami di situ. Selulusnya dari pesantren, Dharma memutuskan untuk kembali ke jalanan. Keterbatasan ekonomi orang tuanya membuat Dharma harus mencari rezeki dengan menjadi pengamen. Dari jalanan pula lah, akhirnya Dharma bertemu dengan almarhum Budi Huroni, salah satu pendiri punk Muslim. Akhirnya gue ketemu sebuah sanggar yang memang sanggar ini gue lihat secara religiusnya sangat baik. Seorang pemimpin sosok pemimpin yang sangat menjalankan, walaupun dia seorang seniman, seorang kesenian, dia sangat menjalankan konsep-konsep Islami dari ibadahnya seperti itu. Dari situlah gue mulai terbawa lagi alur-alur Islam. Assalamualaikum. Dari almarhum Budi, Dharma sadar akan tujuan hidupnya. Musik dan jalanan akhirnya berpadu dalam sentuhan nafas Islami. Beliau itu almarhum Muhammad Budi Khaironi. Jadi beliau ini merekrut anak-anak punk yang ada untuk bikin satu grup. Nah beliau yang membawa kita anak-anak punk bikin musik sama dia yang garap musiknya, syair dia yang bikin. Gue tetap kental, teman-teman punk tetap kental. Gue nggak mau ngebuang sisi punk karena memang gue basically udah punk. Awalnya punk Muslim ditentang oleh komunitas pemusik jalanan karena alirannya yang kental dengan nuansa religi. Namun Dharma dan rekan-rekannya tidak menyerah begitu saja. Tahun 2008, punk Muslim meluncurkan album perdana mereka yang sekaligus menjadi media dakwah. Punk Muslim nggak muluk-muluk syairnya. Syair itu ketika subuh kami masih tidur gitu kan. Ketika zuhur masih asik dengan dunianya kan, ketika asar pun masih seperti itu gitu. Nah sampai gambar-gambaran kayak begitu, punk Muslim itu lebih kepada introspeksi ke teman-teman sendiri gitu. Ya mungkin mulai dengan ini bisa malu lah dengan syair.
Pang Muslim semakin berkembang, anggotanya pun bertambah dari waktu ke waktu. Saya appreciate dengan apa yang mereka minta, artinya ini merupakan bagian dari keprihatinan saya sebagai generasi muda terhadap saudara-saudara saya yang ada di luar sana, yang ada di jalan, tapi mereka tidak bisa hidup sama seperti saya. Selain bermusik, berdakwah adalah aktivitas utama bagi anggota Pang Muslim. Salah satunya melalui pengajian rutin yang dilaksanakan berpindah-pindah, mulai dari trotoar, halte bus, dan terminal. Karena memang begini, kenapa bikin pengajian di jalan, karena memang sebuah keadaan, Bang. Mungkin pada saat ini mungkin memang belum punya wadah, tapi gue punya keyakinan, gue yakin bahwa nanti akan punya wadah. Karena memang belum ada tempat, belum ada yang belum dapat sarana, dan belum ada orang yang mau mengasih tempat gitu ke kita ini, teman-teman Pang ini. Ya bicara kebaikan nggak harus di masjid sih menurut gue gitu. Asyhadu an la ilaha illallah. Pas kita mengadakan tafakur alam di puncak, ada anak-anak pengamen yang nongkrong di Rawamangun, ikut serta dalam acara. Dia ikut itu, gue juga nggak tahu kalau dia aslinya itu non muslim, Bang. Teman-teman semua nggak ada yang tahu kalau dia non muslim gitu. Akhirnya pas mau pulang itu dia baru ngomong, Bahwa Muhammad utusan Allah. Semenjak habis baca syahadat tadi kan, perasaan saya itu kan merasakan bahagia di dalam diri saya. Peserta pengajian kebanyakan adalah anak-anak jalanan. Keterbatasan dan kerasnya terpaan hidup di jalanan bukanlah hambatan bagi mereka untuk beriman kepada Tuhannya. sorry kalau kegiatan kemarin mungkin ada yang nyinggung lu. Oh enggak, Bon, gue malah seneng, gue malah terbuka. Berasa di hati gue ngeliat, oh ini Islam gitu. Oh ini Islam tuh ternyata seperti ini, bukan yang orang suka menjelek-jelekan Islam gitu.